Selamat pagi Kalista, selamat pagi Iren, selamat pagi Sela. Hai adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati, pikiran kita untuk ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalau Kak Ike yang pimpin, Kak Ike minta bantuan adik-adik untuk membaca firman. Firman kita hari ini 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Oke, adik-adik buka dulu 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sudah buka? Di sini kakak minta 3 orang untuk membacakannya. Kakak minta Mita. Halo Mita. Ya Kak. Boleh baca ayat 10, 11, dan 12? Iya. Bentar ya. Lalu ayat yang ke-13, 14, dan 15, kakak minta tolong Juan. Juan, boleh? Kak, tadi berapa Kak? Soalnya suaranya agak kecil. Oh, kecil sekali kah? Tadi Iya. doang sih. Oh. Oke, kakak berusaha untuk masuk ya. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Ayat 10, 11, 12, Nita yang baca. Ayat yang ke-13, 14, 15, Juan. Lalu ayat yang ke-16, 17, kakak minta Kalista. Boleh Kalista? Boleh Kak. Lalu untuk Mazmur, kakak minta Marlon. Oh ya, Mazmurnya terdapat dalam Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Kakak minta Marlon. Halo Marlon. Ya Kak. Baca ayat yang ganjil boleh? Boleh. Lalu ayat yang genap, kakak minta siapa ini yang jarang? Pare boleh? Tadi Mazmur berapa Kak? Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Oke Kak. Pare yang genap ya. Ya Kak. Baik adik-adik, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, rukun ibadah kita, kakak mau adik-adik
mendengar lagu dari Kidung Ceria. Bukan yang mengingat ya, tapi lagu ini cocok banget sama firman Tuhan kita hari ini. Bisa dilihat share screen kakak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan tupai atau dengan dada, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Oke. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk membuka ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi dalam Kidung Jemaat 256, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat, doa pembuka, maaf. Kita masuk dalam doa pembuka, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat beribadah
hari ini dengan tidak kurang apapun, walaupun melalui daring. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau pimpin ibadah kami, berkati Kak Ivona yang akan mewartakan firman-Mu, sehingga adik-adik dapat mengerti dan dapat memahami apa yang difirmankan nanti. Tuhan Yesus jaga jalannya ibadah kami, sehingga kami semua dapat mengerti dan dapat memahami keseluruhan ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bermazmur. Mazmur kita hari ini terdapat dalam Mazmur 106. Mazmur 106. Ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai yang kelima yang akan dibacakan oleh teman kita Marlon dan Farid. Marlon dan Farid, dipersilakan. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum-Nya, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegak bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Terima kasih Farid, terima kasih Marlon. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ivona. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu buah lagu untuk mengantar kita ke dalam firman Tuhan kita hari ini. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu. Semuanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Baik, Kak Ivona, dipersilakan untuk berdoa dan membawakan firman kita hari ini. Nah, adik-adik, kita akan bersaat teduh sebelum kita masuk dalam firman ya. Ya, terima kasih buat Kak Ike yang udah memandu dari awal tadi. Sekarang kita teman-teman dan Kakak Layan, ada Kak Maria, kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan dan renungannya. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan sama-sama belajar dan merenungkannya, untuk itu Kak Ivona ajak kita semua untuk
meminta bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam, telah menjaga orang tua kami, orang-orang terdekat kami, keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan hari ini kami masih bisa bergabung bersama teman-teman, walaupun dalam Zoom ibadah online Zoom meeting, tapi kami tetap bersyukur masih bisa dapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan bertemu teman-teman kami secara online. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Mampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu dan mampukan adik-adik juga untuk mendengar dan memahami apa firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Demikian Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab kita tadi sudah diberitahu oleh Kak Ika, terdapat dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Tadi ada 3 teman-teman teruna yang mau membacakan. Sudah siap? Siap, Kak. Oke. Kita bisa mulai ya. Dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Terima kasih buat teman-teman teruna yang sudah membantu membacakan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, untuk renungan firman kita hari ini itu diberi judul oleh Sabda Bina Teruna adalah bersatu di dalam Kristus. Kira-kira adik-adik bisa lihat nggak apa sih yang terjadi di pembacaan kita ayat 10-17 itu, apa yang terjadi? Apa ada masalah apa yang terjadi dari pembacaan kita ayat 10-17? Menurut teman-teman apa yang terjadi? Adanya perpecahan dalam jemaat. Ya, betul sekali. Adanya perpecahan dalam jemaat. Nah, terjadi di dalam Sabda Bina Teruna, kita mau membahas tentang adanya perpecahan dalam jemaat. Biasanya perpecahan itu terjadi karena apa ya, teman-teman? Kalau teman-teman dalam lingkup sekolah atau dalam lingkup berteman, biasanya perpecahan itu terjadi karena apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat? Ada jawaban lain? Pertengkaran. Ada jawaban lain? Ejek mengejek. Yang mau menambahkan? Ejek mengejek. Nah, oke, jadi
Itu dalam lingkup pertemanan. Nah, sebelum Kak Ivona masuk dalam diskusi firman Tuhan kita hari ini, Kak Ivona akan minta bantuannya Kak Ike untuk menampilkan video buat teman-teman bahwa di dalam kita umat Kristiani juga terjadi beberapa perbedaan. Kita Kristen itu ada beberapa aliran-aliran yang adik-adik mesti ketahui. Kak Ike boleh dibantu videonya? Welcome to our channel. Perbedaan akan indah oleh kasih dan cinta. Perbedaan adalah keniscayaan yang tidak perlu diributkan. Segala lini kehidupan manusia pasti ada bedanya, termasuk soal keyakinan. Nah, dalam agama Kristen juga banyak perbedaan-perbedaan. Mari menyimak ulasan data fakta terkait itu untuk menjadi bekal kita hidup saling memahami dan mengerti demi hidup tentram dan damai bersama. Tapi sebelum lanjut, kami mengingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Katolik. Bersumber dari laman Wikipedia, ciri khas kekatolikan yakni mencakup episkopalisme, yaitu memuliakan para uskup Kristen. Satu dari keempat ciri gereja, sebagaimana tercantum dalam salah satu butir syahadat Nikea yang berbunyi, "Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik." Kalian mungkin sudah tahu kalau dalam Katolik ada satu orang pemimpin yang membawahkan seluruh umat dan gereja atau keuskupan di seluruh dunia. Ya, dia adalah Paus yang berkedudukan di Roma. Mungkin kalian tahu beberapa sosok Paus seperti Paus Yohanes Paulus II yang memimpin sejak 1978 sampai 2005, Paus Benediktus XVI yang memimpin sejak 2005 sampai 2013, dan terakhir yang kini masih menjabat yakni Paus Fransiskus. Di Indonesia, bersumber dari laman indonesia.go.id disebutkan kalau ada sekira 2,9% orang Indonesia yang menganut Katolik ini. Secara sederhana, untuk membedakan antara Katolik dan Kristen lainnya yaitu dengan melihat salibnya. Kalau di salib umat Katolik ada Yesusnya. Nestorianisme. Kalian mungkin jarang mendengar varian Kristen yang satu ini, tapi nyatanya dalam iman Kristen memang ada Nestorianisme yang merupakan doktrin atau ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus eksis sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang manunggal. Bersumber dari laman Wikipedia, Nestorianisme muncul dalam gereja pada abad ke-5. Kemunculan ajaran ini karena adanya upaya untuk secara rasional menjelaskan dan memahami inkarnasi dari Logos Ilahi, pribadi kedua dari Trinitas Maha Kudus sebagai manusia Yesus Kristus. Ajaran ini menegaskan bahwa esensi kemanusiaan dan esensi keilahian Kristus itu terpisah. Itulah sebab kenapa ada dua pribadi, yakni pribadi manusia Yesus Kristus dan pribadi Logos yang ilahi yang berdiam dalam manusia Yesus Kristus itu. Karena itu dalam ajaran Nestorian tidak ada konsep Allah menderita atau Allah telah disalibkan. Kalian bisa paham kan kenapa? Ya, karena yang menderita itu Yesus manusia dan kemanusiaan Yesus Kristus yang menderita itu terpisah dari keilahiannya. Demikian pula mereka menolak istilah Theotokos atau yang melahirkan Allah atau Bunda Allah sebagai gelar Maria. Sebaliknya, mereka mengajukan gelar Christokos atau yang melahirkan Kristus atau Bunda Kristus karena dalam pandangan mereka, Maria hanya melahirkan pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahinya. Ortodoks Oriental. Kabarnya gereja Ortodoks Oriental adalah persekutuan gereja terbesar keempat di dunia dengan jumlah umat sekitar 76 juta jiwa. Tidak hanya itu, varian Kristen ini juga terbilang sebagai salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia. Laman Wikipedia menyebut kalau gereja varian ini telah berperan penting dalam sejarah dan budaya Abisinia, Armenia, Mesir, Sudan, serta beberapa daerah di Timur Tengah dan India.
Kalian mungkin bertanya-tanya, apa beda antara gereja ortodoks oriental dengan varian Kristen lainnya? Nah, kalau dalam ortodoks oriental, para uskupnya sederajat berdasarkan tahbisan uskup, meskipun paus gereja ortodoks Koptik Alexandria yang sekarang dijabat oleh Paus Tawadros II dianggap sebagai tokoh yang dituakan. Jabatan ini tidak memiliki kewenangan pemerintahan terpusat sebagaimana kepausan dalam gereja Katolik. Mayoritas umat Kristen ortodoks oriental berdiam di Mesir, Ethiopia, Eritrea, serta Armenia. Banyak pula paguyuban ortodoks oriental yang terbentuk di berbagai belahan dunia melalui diaspora, peralihan agama, dan karya misi. Ortodoks Timur. Varian Kristen yang satu ini juga disebut gereja ortodoks atau ortodoksi timur dan ortodoksi. Kabarnya ini merupakan gereja Kristen terbesar kedua di dunia dengan perkiraan jumlah umat sekitar 225 sampai 300 juta orang. Gereja ini juga termasuk salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia yang mengajarkan bahwa gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik didirikan oleh Yesus Kristus dalam amanat agungnya kepada para rasul dan mempraktikkan apa yang dipahami sebagaimana asli yang diwariskan dari para rasul. Kalau kalian mengatakan ini mirip dengan Katolik dan lainnya, ya begitulah adanya. Meski tidak dapat ditampik, ada beda dalam varian ajaran ortodoksi, yaitu mereka tidak memiliki kepausan ataupun keuskupan dengan otoritas serupa. Ajaran ortodoksi menyebar di seluruh kekaisaran Romawi dan kemudian Bizantium serta daerah sekitarnya, sehingga tahta episkopalnya yang paling utama adalah Konstantinopel. Di ortodoksi juga menekankan penggunaan bahasa Yunani kuno atau bahasa Slavonik kuno gerejawi dalam ritus dan doanya. Tapi ini tidak berarti mereka mengabaikan penggunaan bahasa setempat dalam peribadatannya. Nyatanya gereja ortodoks menganut prinsip bahwa ibadah atau liturgi hendaknya dimengerti oleh umat. Bahkan kabarnya gereja ortodoks sejak awal yang mendukung usaha penerjemahan kitab suci dan liturgi ke bahasa setempat. Protestanisme. Kristen Protestan, begitu orang-orang biasa menyebutnya. Ini merupakan sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Istilah Protestan merujuk kepada surat protes yang disampaikan oleh para pembesar yang mendukung protes dari Martin Luther melawan keputusan Diet Speyer pada tahun 1529. Akhirnya kata Protestan ini diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas gereja Katolik. Tapi dalam Protestan juga ada banyak sekali varian. Terlebih nyatanya gerakan reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther bukanlah yang pertama kali terjadi di kalangan gereja Katolik. Sebelumnya sudah ada gerakan yang dipimpin oleh Peter Waldo dan kini para pengikutnya tergabung dalam gereja Waldenses pada pertengahan abad ke-12 di Prancis. Di Bohemia kini termasuk Ceko di bawah pimpinan Jan Hus atau Johannes Hus juga demikian. Gereja Waldensis banyak terdapat di Italia dan negara-negara yang mempunyai banyak imigran dari Italia seperti Uruguay. Sementara para pengikut Johannes Hus di Bohemia kemudian bergabung dengan gereja Calvinis. Di Indonesia, karena pengaruh para misionaris dari Belanda dan Jerman, kebanyakan gereja Protestan bercorak Calvinis dan sebagian lagi mempunyai corak Lutheran. Anglikanisme. Varian Kristen yang satu ini biasa dibilang atau identik dengan gereja Inggris. Gereja Anglikan atau umat Anglikan atau Anglikanis disebut-sebut sebagai persekutuan Kristen terbesar ketiga di dunia. Gereja-gereja dari komuni Anglikan terhubungkan oleh ikatan tradisi, afeksi, dan loyalitas yang sama dalam persekutuan penuh dengan tahta Canterbury. Karena itulah, Uskup Agung Canterbury merupakan primus inter pares, maksudnya berkedudukan setara namun ada penghormatan khusus atas dirinya. Dalam Anglikanisme, setiap 1 kali dalam 10 tahun digelar konferensi Lambert dan pertemuan para primat. Gereja Anglikan juga mempunyai doktrin dan liturginya sendiri yang pada umumnya didasarkan pada doktrin dan liturgi gereja Inggris. Masing-masing gereja juga mempunyai proses legislatifnya serta peraturan episkopalnya sendiri. Kabarnya pada abad ke-17, gereja Inggris dan gereja Irlandia yang Anglikan menghadirkan berbagai teologi, struktur, dan tata ibadah yang merepresentasikan satu jenis jalan tengah antara Protestanisme dan Katolisisme Roma. Perspektif ini menjadi sangat berpengaruh dalam teori-teori identitas Anglikan yang selanjutnya diungkapkan dalam deskripsi Anglikanisme sebagai Katolik dan terreformasi.
Gereja Katolik Lama. Varian Kristen ini merupakan kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma terkait doktrin otoritas kepausan. Istilah Katolik Lama pertama kali digunakan pada tahun 1853 untuk mendeskripsikan para anggota tahta Utrecht yang tidak disahkan otoritas kepausan. Kemudian mereka bergabung dengan Utrecht untuk membentuk Serikat Utrecht. Bersumber dari Wikipedia, pembentukan Komuni Katolik Lama di Jerman, Austria, dan Swiss dimulai pada tahun 1870 di sebuah pertemuan publik yang diadakan di Nuremberg di bawah kepemimpinan Ignaz von Dollinger. Karena tidak mengikuti komuni penuh dengan tata suci di Roma, maka Serikat Gereja-Gereja Katolik Lama Utrecht berada dalam komuni penuh dengan Komuni Anglikan dan anggota Dewan Gereja-Gereja sedunia. Seusai Deklarasi Utrecht 1889, mereka memakai 7 doktrin dan konsili ekumenikal pertama yang dirumuskan sebelum tahun 1054. Meski begitu, mereka menolak komuni dengan paus dan sejumlah praktik dan doktrin Katolik Roma lainnya. Kamus Gereja Kristen Oxford menyatakan bahwa sejak 1925, mereka mengakui ordinasi Anglikan, bahwa mereka telah memiliki komuni penuh dengan Gereja Inggris 1932 dan mengambil bagian dalam ordinasi uskup-uskup Anglikan. Itulah tadi sejumlah aliran-aliran, denominasi atau varian-varian ajaran Kristiani. Sekali lagi, kita harus menyadari bahwa perbedaan itu karena Tuhan yang niscaya. Maka mari berdamai dan saling memahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan. Ya, kita sudah nonton videonya bersama-sama. Ada yang baru tahu kalau alirannya Nasrani itu Kristen, ada beberapa, atau ada yang sudah pernah nonton videonya sebelumnya, teman-teman? Ada sih kayak yang baru tahu. Ada yang sudah ditahu ya, beberapa ya, selain Protestan. Ya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perpecahan yang seperti pembacaan Alkitab kita. Nah, kalau kita kembali dalam pembacaan Alkitab kita, di Jemaat Korintus itu terjadinya perpecahan dikarenakan di Jemaat Korintus itu memiliki pemikiran-pemikirannya sendiri, merasa diri mereka seperti teman-teman teruna tadi sebutkan, ada yang bertengkar, saling mengejek pendapat jemaat lain, seperti itu. Nah, makanya terjadinya pertengkaran. Nah, di sini Kak Ivona mau nanya sesuatu yang sederhana. Menurut teman-teman teruna atau kakak layan yang mungkin berpartisipasi dalam ibadah online ini, orang yang berbahagia itu orang yang kayak gimana sih? Orang bahagia itu orang yang apa? Ada yang bisa kasih? Orang Ada yang yang tidak memiliki penderitaan sama sekali. Oke, orang yang tidak memiliki penderitaan sama sekali. Yang lain? Orang yang bahagia itu yang kayak gimana? Menurut teman-teman atau kakak-kakak lain yang mungkin berpartisipasi dalam ibadah online. Teman-teman, orang yang bahagia itu yang kayak gimana? Nggak apa-apa. Kak Maria mungkin bisa bantu orang yang bahagia menurut Kak Maria gimana, Kak? Panji, Henry, Ria, Rohana, teman-teman yang lain, Jeremy, orang yang bahagia itu yang kayak gimana menurut teman-teman? Orang bisa dikatakan dia orang yang bahagia itu gimana? Apakah kalau orang memiliki banyak sekali uang, apakah dia bisa disebut orang yang berbahagia? Apakah kalau dia memiliki banyak sekali rumah dan mobil atau motor, apakah dia bisa disebut orang yang berbahagia?
Atau kalau ada orang yang punya banyak sekali teman dan kenalan, apakah dia bisa disebut orang yang paling bahagia? Ya, jadi teman-teman, kalian hari ini Kak Ivana mau coba diskusi, berbagi dari apa yang Kak Ivana baca dan persiapkan bersama sebelumnya bersama Pak Jonindun. Jadi orang yang paling berbahagia itu biasanya kita tuh sering banget dengar, cuman mungkin teman-teman teruna nggak terlalu memperhatikan. Jadi kalau teman-teman teruna itu ikut mama atau papahnya misalnya gereja di hari Minggu, biasanya itu ada bagian pengakuan dosa di situ dibacakan oleh majelis, salah satu majelis. Di bagian pengakuan dosa tersebut ada kata-kata yang dosamu telah diampuni. Kami selaku majelis yang bertugas menyampaikan bahwa dosamu telah diampuni. Demikianlah orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang paling berbahagia itu orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi jangan dipotong, jangan cuma sampai mendengarkan firman, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tadi sudah membahas tentang teman-teman turunan tadi sudah kasih tahu gitu. Kak Ivona tadi tanya pembacaan Alkitab kita itu membahas tentang apa? Teman-teman bilang perpecahan, Kak. Kak Ivona tanya lagi, apa sih perpecahan itu disebabkan oleh apa? Ada yang bilang saling mengejek-ngejek, ada yang bilang dimulai dari pertengkaran, kemudian mungkin adanya egois satu sama lain. Nah, sangat-sangat bagus sekali lagu yang diputar oleh Kak Ike di awal ibadah online kita, yaitu apa tadi? Kita semua itu sama walaupun berbeda-beda jenis kulitnya, warna rambutnya, jenis makanannya, itu dalam lingkup kecil. Nah, kalau di dalam lingkup kita bergereja juga sama seperti yang video tadi kita sudah lihat sama-sama, bahwa kita itu ada dan hidup berdampingan bersama yang namanya perbedaan. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, atau teman-teman mungkin juga pernah dengar karismatik, seperti saudara-saudara kita yang beribadah di Betani, seperti itu, atau Pentakosta, HKBP, saudara-saudara kita yang bersuku Batak itu, HKBP. Nah, itu semua kita hidup berdampingan dengan perbedaan. Jadi, di sini Kak Ivona mau menyampaikan atau mau mengingatkan buat teman-teman bahwa apapun jenis perbedaan, seperti mulai dari jenis kulit, atau jenis warna rambut, jenis makanan yang kita makan, atau aliran-aliran yang kita temui nanti di kemudian hari, kita harus belajar untuk menghargai. Biar kita tidak terjadi perpecahan, kita belajar untuk menghargai bahwa kita hidup di dalam perbedaan. Sama seperti simbol negara kita. Ada yang tahu nggak sih simbol arti dari simbol negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Seperti itu. Nah, kalau adik-adik, Kak Ivona mau tanya lagi nih. Biar kita tuh kan sering kayak adik-adik tadi bilang, atau di sekolahnya kan biasanya itu ada yang namanya grup choir, atau ekskul apa lagi itu, ekskul menari, sepak bola, futsal, basket. Nah, Kak Ivona mau tanya, biar kita itu terhindar, kita kan dekat sekali dengan organisasi baik di sekolah maupun di gereja.
apa yang harus kita miliki agar kita itu terhindar dari perpecahan? Kalau menurut adik-adik apa? Sikap apa yang harus kita miliki agar kita terhindar dari yang namanya perpecahan? Saling Saling menghargai. menghargai dan toleransi. Saling menghargai dan toleransi. Oke, Joshua. Yang lain? Ada jawaban lain? Teman-teman mau nambahkan? Apa yang harus kita miliki? Selain saling menghargai dan toleransi satu sama lain, apa yang teman-teman harus miliki agar teman-teman di organisasi manapun, baik di gereja maupun di sekolah itu bisa meredam atau bahkan menghindari yang namanya perpecahan, Saling percaya satu sama pertengkaran. lain. Saling percaya satu sama lain. Nice. Yang lain ada mau tambahkan? Pinter-pinter ya jawabannya. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Bagus sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Yang harus kita miliki agar kita tidak terlibat atau bahkan kita bisa meredam suatu perpecahan. Saling tolong menolong. Saling tolong-menolong, betul sekali. Jadi, yang jawaban yang adik-adik berikan itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat oke sekali. Jadi memang di kita untuk kita jadi adik-adik sudah mulai paham ya. Kak Ivana senang banget deh. Ternyata teman-teman cepat sekali tangkapnya ya. Jadi memang kita harus Kak Ivana tambahkan ya yang harus kita miliki agar kita terhindar dari yang namanya perpecahan, baik kita nanti dalam organisasi bergereja atau kita di sekolah, di tengah-tengah, atau misalnya kita menjadi salah satu anggota OSIS di sekolah, atau menjadi pemimpin di aspek manapun, yang harus kita miliki, itu yang seperti teman-teman sudah sebutkan, Kak Ivana mau tambahkan, kita juga perlu memiliki yang namanya rendah hati. Rendah hati. Kemudian kita tidak egois, seperti teman-teman tadi bilang kita saling menghargai. Jadi apapun pendapat orang lain, apapun pemikiran orang lain dalam suatu organisasi, kita harus belajar untuk menghargai, tidak egois, tidak memenangkan kemauan kita sendiri. Nah, Kak Ivana mau tanya dong, kan ada yang tahu nggak beberapa, ada yang bisa sebutkan ini apa namanya lembaga-lembaga gereja selain GPIB? Ada yang bisa sebutkan? Karena hari ini kita belajar tentang perbedaan. Ada yang tahu lembaga-lembaga gereja sinode selain GPIB? GKE. Apa tadi? Sorry, Kak Ivana nggak dengar. GKE. GKE. Kemudian? HKBP. Ada lagi? G apa G? GKI ada yang pernah dengar? Pernah. Pernah. Kalau Gemim? Pernah. 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 Ada yang tahu kepanjangannya Gemim? Ada yang tahu kepanjangannya Gemim? Enggak. Teman-teman? GMII kah Pak? Bu? Gemim. GMIM. GMIM. Ya, Gemim. GMIM. Ada yang tahu kepanjangannya? Atau yang teman-teman sebutkan, ada yang bisa sebutkan kepanjangannya tadi? GKE, GPI, ada yang bisa sebutkan biar teman-teman yang lain juga belajar hal baru hari ini. Kalau GKE kepanjangannya apa, teman-teman?
Gereja Kristen Gereja Kristus Indonesia. Yesus. Untuk GKY. GKY, Gereja Kristus Yesus. Tadi ada yang bilang GKE, siapa ya tadi ya? Ivona nggak perhatiin lagi. Saya. Ya, Bapak. GKE kepanjangannya apa? Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, tadi ada yang nyebutin GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. Kalimantan Evangelis. Jadi buat teman-teman yang lain, GKE itu adalah Gereja Kalimantan Evangelis, GKY Gereja Kristus Yesus. Kemudian kalau Gemim, tadi yang Kak Ivona sebutkan adalah Gereja Masehi Injil di Minahasa. Kalau GPIB, jangan-jangan ada yang nggak tahu ini kepanjangannya GPIB, gereja kita. Panjangan GPIB apa? Ayo. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Iya. Bagus sekali, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Nah, jadi kita itu, kalian pintar-pintar sekali ya. Jadi kita itu memiliki beberapa lembaga gereja seperti yang tadi teman-teman sudah sebutkan. Salah satunya yang kita naungi yaitu GPIB. Kemudian kalau kita ke Sulawesi Utara, Manado, kita akan ketemu sama namanya lembaga Gemim tadi, Gereja Masehi Injil di Minahasa. Nah, dari berbagai banyak lembaga dan aliran yang kita sudah pelajari hari ini seperti Protestan, Katolik, Karismatik, Pentakosta, banyak sekali. Kita memang hidup di tengah-tengah perbedaan. Sekali lagi Kak Ivona beritahukan kita hidup di tengah-tengah perbedaan. Tetapi Kak Ivona pengen adik-adik itu punya keyakinan dan bersedia menyatakan bahwa adik-adik akan menghargai beberapa perbedaan yang adik-adik sudah ketahui dan kita pelajari bersama hari ini. Jadi walaupun nanti misalnya di kemudian hari adik-adik kan akan makin naik tingkat pendidikan mulai dari yang SMP, kemudian akan naik ke SMA, nanti yang dari teruna mungkin akan ke gerakan pemuda. Setelah itu nanti dari SMA akan ke dunia kuliah. Nah, adik-adik akan mempunyai sekali banyak peluang untuk bertemu orang-orang dengan berbeda. Jadi, teman-teman harus seperti yang teman-teman katakan tadi, saling menghargai, saling toleransi, agar nanti ke depannya saat teman-teman menapaki kehidupan yang selanjutnya, bertemu dengan orang-orang yang mungkin bukan GPIB, tapi mereka tetap disebut orang Kristen karena mereka juga berdiri di lembaga dan aliran Nasrani, aliran Kristen. Jadi teman-teman harus belajar menghargai itu. Nah, ada yang selanjutnya, Kak Ivona mau tanya, dalam keluarganya, dalam lingkup keluarga, nggak cuma mama papa, lingkup keluarga om, tante, apakah semua GPIB atau ada mungkin yang berkeluarga misalnya, oh enggak kak, tante saya alirannya ini. Ada? Atau memang semua keluarganya dari GPIB semua? Atau hidup berdampingan misalnya keluarganya dari om, dari tante, atau dari sepupunya mempunyai aliran yang lain? Tidak, Kak. Enggak ya? Oh, enggak ya? Kak Ivona berarti yang harus sharing. Jadi Kak Ivona itu, kan Kak Ivona GPIB, tetapi orang tua Kak Ivona itu dari mamanya Kak Ivona itu dulunya beragama Muslim. Kemudian mengikut dan percaya dengan Tuhan. Memilih untuk mengikut dan percaya dengan Kristus. Kemudian keluarga dari papanya Kak Ivona itu juga hidup dalam perbedaan. Jadi sebagian dari mereka adalah Protestan, kemudian sebagian lagi adalah Pentakosta. Jadi Kak Ivona sangat-sangat hidup dan dekat sekali dengan yang namanya perbedaan, bukan hanya antara aliran Kristen yang
Katolik, Protestan, tapi dengan saudara-saudara kita yang Muslim karena saudara dari Jadi, Kak Ivone cuma mau sampaikan terakhir di renungan kita hari ini, diskusi kita hari ini, bahwa kedepannya kita harus jadi orang yang rendah hati, saling menghargai, saling toleransi, karena kemanapun kehidupan membawa kita, kita pasti akan ketemu sama yang namanya perbedaan. Dan yang paling sering terjadi perpecahan adalah ketika kita berada di tengah-tengah orang yang membahas sebuah keyakinan. Sangat-sangat riskan dan beresiko. Maksudnya Kak Ivona itu kalau hanya kulit, warna rambut, iya kita berbeda, tapi ke depannya adik-adik pasti akan menemukan di mana adik-adik akan bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat mempermasalahkan yang namanya perbedaan keyakinan. Jadi Kak Ivona berpesan, semoga kita selalu taat baca firman Tuhan, Tuhan selalu menguatkan kita, Tuhan selalu memampukan kita untuk melihat kehidupan itu lebih bijaksana, lebih menghargai orang lain, gitu. Tidak menganggap bahwa keyakinan kita lebih baik daripada orang lain, tetapi selalu tetap berbuat baik kepada orang lain. Demikian firman Tuhan, kita akan meresponnya dari Kidung Jemaat 256. Kak mungkin nanti ragu responnya bisa dibantu itu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. 258, Kak. Ya. Satu tubuh kita meski banyak anggota, hitam, putih, kuning dan merah, miskin, kaya, tinggi dan hina, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus, satu tubuh kita meski banyak anggota, satu sakit semua, satu mulia semua, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Nah, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat yang akan dibawakan adalah Kita doa syafaat ya, Kak. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin dari teman-teman teruna ada yang mau titip doa? Ada yang mau bantu didoakan? Ada yang sakit atau ada yang berulang tahun hari ini? Atau ada rencana berpergian dalam waktu dekat? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Jika nggak ada, kita masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan lagi hati kita kembalikan lagi fokus kita kepada Tuhan.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu dan teman-teman teruna belajar akan berbagai jenis perbedaan di dalam kehidupan kami. Ternyata kami belajar bahwa perbedaan tidak hanya terjadi bagi kami dan saudara-saudara kami yang bukan Nasrani, tetapi kami juga belajar hari ini bahwa di dalam Kristus Tuhan juga kami harus belajar menghargai perbedaan yang ada, perbedaan yang Tuhan telah ciptakan dan izinkan. Tuhan, bantu hamba-Mu dan teman-teman teruna untuk menjadi pribadi yang menghargai sebuah perbedaan, belajar untuk toleransi satu sama lain, tidak saling mengejek-ngejek, dan saling tolong-menolong Tuhan agar hamba-Mu ini dan teman-teman teruna bisa terhindar dari yang namanya perpecahan, bahkan bisa meredam yang namanya perpecahan. Agar dimanapun kami berada, kiranya kami menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan terjadi dalam anak-anak-Mu. Pada hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat gereja kami Tuhan yang masih dalam proses untuk terus berusaha beribadah walaupun sebagian online dan sebagiannya lagi sudah offline. Bantu kami Tuhan untuk juga belajar hidup berdampingan dengan yang namanya virus corona. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa lebih lagi menjaga kesehatan kami dan bantu kami juga Tuhan untuk saling lebih mengingatkan agar tidak terjadi hal yang buruk terhadap kami. Bantu juga gereja kami Tuhan untuk survive di tengah pandemi yang terjadi ini. Semoga ke depannya ibadah dan memuji Tuhan bisa semakin lebih baik lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang mungkin hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pertambahan usia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan lebihkan lagi harapan yang mereka harapkan, Tuhan mungkin berikan mereka kekuatan untuk terus menggapai apa yang mereka cita-citakan. Berdoa juga mungkin buat teman-teman teruna atau saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, sehingga hari ini mungkin belum bisa mengikuti ibadah online bersama kami. Tuhan jaga, Tuhan lawat mereka, Tuhan angkat sakit penyakit mereka, sehingga di ibadah-ibadah selanjutnya mereka mungkin bisa bergabung bersama kami di sini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan teruna, khususnya untuk teruna GPIB Shalom. Tuhan berkati tingkatan dari mulai kakak-kakak layan serta adik-adik teruna. Kakak-kakak layan dalam setiap aspek kehidupannya, baik yang bekerja, ibu rumah tangga, atau apapun profesi yang digeluti, Tuhan Yesus berkati selalu. Semoga kakak-kakak layan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, rezeki, dan keberuntungan dimanapun berada. Dan berkati juga kakak-kakak layan Tuhan yang mungkin melakukan dua kegiatan sekaligus, baik bekerja sambil melayani ataupun ibu rumah tangga dan juga sambil melayani menjadi pelayan-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, kakak-kakak layan, mampukan kami Tuhan untuk terus mengerahkan semaksimal yang kami punya. Kami juga mau berdoa buat teruna kami Tuhan, anak-anak teruna kami, adik-adik teruna kami, teman-teman teruna. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam apapun yang mereka sedang kerjakan, dalam apapun yang mereka impikan dan cita-citakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mampukan, Tuhan Yesus ikut bekerja bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam doa syafaat ini, kami juga mau berdoa buat Kepala Gereja kami, Pak Nestor Mananohas, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi Bapak beserta keluarga dimanapun berada. Para pengurus-pengurus gereja, karyawan kantor gereja, kami juga mau berdoa, Tuhan. Dalam doa syafaat ini tidak lupa juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Yang sampai hari ini kami masih berjuang melawan pandemi. Dan kami harus menerima kenyataan bahwa kami sampai hari ini hidup berdampingan dengan pandemi yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih juga Tuhan telah mampukan kami senantiasa terus mau berjuang di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa bersama.
Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, jadilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Ipona atas firman-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik taruh dalam amplop dengan tulisan IHMPT, tanggal dan hari nggak usah, sudah jelas hari Minggu, tanggal, bulan, dan tahun dicantumkan di amplop. Lalu adik-adik bisa minta tolong orang tua, mama papa, atau kakak yang sudah besar, sudah dewasa, untuk membawakan persembahan itu ke gereja. Nah, adik-adik, untuk persembahan ini kita akan mendengarkan lagu dari Kidung Muda-Mudi. Kidung Muda-Mudi 161. Baik adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, khususnya di gereja kami di Yerusalem. Berkati kami yang memberikan persembahan ya Tuhan, berikan Roh Kudus kepada kami, berikan kami berkat yang melimpah, begitu juga dengan
menyayangi doa kami, kiranya Engkau memberikan doa kepada kami semua. Dengan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah berada di penghujung ibadah ya. Tapi sebelumnya Kak Ivona punya pesan-pesan Alkitab yang akan disampaikan sebelum kita masuk dalam doa. Dan Gimana, Kak? pesan-pesan Alkitab. Oh, pesan-pesan Alkitab. Ya, kalau Kak Ivona sih, ya, terakhir mungkin sesuai dengan pembacaan Alkitab kita, sesuai dengan diskusi kita, kita harus jadi teman-teman lah, Kak Ivona, teman-teman, jadi orang yang rendah hati, saling menghargai satu sama lain sih. Semangat. Ya, tadi kiranya firman yang dibawakan oleh Kak Ivona tadi dapat menjadi suluh langkah kaki kita dalam kita menapaki kehidupan kita dalam bersekolah, berteman, dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Untuk menutup ibadah kita sebelum Kak Ivona tutup dalam doa, kita akan mendengarkan lagu penutup. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Ya, kita akan doa penutup. Siapkan hati kita kembali, arahkan fokus kita lagi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, akhirnya kami sampai di akhir ibadah online kami. Tuhan, terima kasih telah melindungi kami, telah menjaga fokus dan hati kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai sudah mau sampai di akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk diskusi yang baik hari ini. Terima kasih juga Tuhan teman-teman teruna yang sudah menjaga fokusnya.
Terima kasih juga Tuhan kami mengucapkan buat signal atau jaringan yang baik yang Tuhan sudah berikan. Kami juga mau berdoa buat Kak Ika sebagai liturgos. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan buat Kak Ika, berkati dia dalam keluarga, aktivitasnya apapun, serta pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu lindungi Kak Ika dimanapun berada. Dan pada doa penutup kali ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman teruna dan kakak-kakak lain yang berpartisipasi dalam ibadah online Zoom meeting ini, kiranya berikan kesehatan kekuatan untuk melanjutkan aktivitas setelah ibadah ini Tuhan. Sehat-sehatkan kami semua, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah Terima kasih. setia mengikuti IHAM PT kita, walaupun ibadah kita melalui daring. Kalau bisa kita kakak minta doanya agar kita bisa lekas offline. Ya adik-adik, karena kita lagi bergumul kapan kita bisa offline. Tapi kemungkinan kalau kita pun offline, kakak masih mengambil seperti yang kemarin ya, wacana kemarin ya, masih kelas dwi, mereka belum bisa. Tunggu adik-adik. Sudah pada vaksin ini, adik-adik? Udah. Sudah, Kak. Yang pertama ya. Yang pertama ya. Iya, Kak. Kalau sudah vaksin sih harusnya kita bisa ibadah offline ya. Nanti tolong doakan, kalau adik-adik berdoa, semoga kita semua bisa berkumpul, kita bisa beribadah melalui ibadah offline ya. Untuk itu Kak Ike mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semua, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun Kak Ivona. Terima kasih. Cepat sekali. Kak Maria, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Kak Maria, selamat hari Minggu, Kak. Terima kasih, Kak, semua. Minggu depan Kak Maria ya? Hah? Minggu depan Kak Maria jadwalnya? Masih belum? Sepertinya. Kalau nggak salah. Sama siapa, Kak? Aduh, lupa ya sama siapa. Tar, aku lihat dulu, Aduh. Agak lemot ini. Bentar ya, Kak. Kak Maria. Mana nih?